Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lagi dari atas. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Nomor 2, arti kehadiran. Arti kehadiran. Tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna dan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, jalan-Mu, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, tangan-Mu penuh damai dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, kerjaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. 70. Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembala. 70 nyanyian tambahan. Tuhan adalah gembalaku, dan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan adalah gembala. Kita bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah Ia membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah Ia membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah, dan aku pun kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk. 216. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh-Mu Tuhan,
Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 348 Allah Roh Kudus. 348 Allah Roh Kudus. Tiga empat delapan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus,
Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kur, ku sembahmu, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai nyanyian yang terakhir dalam season yang kedua, kita menyanyi dalam nyanyian tambahan. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pakur Kamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada apapun yang terjadi. Kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus ku percaya pada. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya pada. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup menciptakan semua yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan sanggup menciptakan kami menjadi manusia baru yang sempurna seperti Engkau. Kami datang dengan berbagai kekurangan, cacat celah, masalah-masalah Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua. Baik yang ada di sini. Yang mendengar siaran langsung. Radio, video, internet, DVD. Dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Semua Tuhan urapi. Untuk mampu mendengar firman dengan baik. Mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berikan roh penyembahan kepada kami semua. Berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang coba mengganggu merintangi. Roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, capek dan lain-lain kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Tadi kita sudah belajar doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Dan dengan segala keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi. Kemudian kok ada doa puasa. Nah, ini lain doa puasa. Doa puasa adalah proses mempercepat. Proses mempercepat perobekan daging. Dengan segala keinginan, hawa nafsu, tabiat daging, emosi daging, ambisi daging, semuanya. Ya, itu proses mempercepat. Proses mempercepat. Nah, ini kita mengadakan doa puasa. Seperti yang kita lakukan sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Nah, ini saja. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi mungkin ada yang baru, ya tidak pernah berpuasa atau cara berpuasa yang beda, mungkin saja dan lain sebagainya. Mungkin boleh minum air dan lain-lain. Nah, inilah puasa yang benar kita pelajari sekarang, saja. Puasa yang benar itulah seperti yang kita lakukan. Saya juga meneladani ya, gembala saya Pendeta Indiono almarhum, guru gembala saya juga Pendeta Pong Dongalemba almarhum. Ya, beginilah ibadah puasa dalam sistem pengajaran, saja. Beginilah ya, tidak makan, tidak minum, saja. Juga sampai nanti season yang ketiga, saja. Season yang ketiga. Mungkin saudara ikuti puasa baru jam 10 sudah dikasih minum, dikasih makan. Ya, sekarang menyesuaikan diri. Saja, ini puasa sampai terjadi perobekan daging, betul-betul. Kalau saudara merasa, aduh lapar saya, merasa haus, nah, itu yang benar sudah, puasa benar. Kalau puasa enggak lapar, enggak haus, ya bukan puasa namanya. Betul ya? Namanya puasa ya harus lapar, harus haus. Kalau sudah, aduh saya lapar, aku haus, aduh enggak kuat aku, lah itu sudah benar. Tinggal bertahan aja. Ya sudah benar itu. Nah, tinggal kalau enggak kuat, rumusnya satu. Yesus tolong saya. Kalau enggak kuat, rumusnya satu. Yesus tolong saya. Jangankan saudara, saya juga sebagai guru kadang-kadang juga enggak kuat juga. Ya, Minggu pagi sore, Senin
Kalau ngajar pagi sore, kemudian pulang malam jam 1 malam 12, besoknya puasa. Ya, kadang-kadang juga, tidak kuat juga. Ya, rumusnya Yesus tolong. Nah, itu rumusnya. Ya, rumusnya Yesus tolong. Yesus tolong. Jangan ikuti daging. Sudahlah aku minum aja, jangan. Yesus tolong, itu kuat. Ya, ini mempercepat proses perobekan daging. Tadi season 1 kita sudah belajar ada 5 sifat. Dalam Lukas 12 ada 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek. Kemunafikan, ketakutan, ketamakan, dan kekhawatiran. Kita hanya mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sekarang yang kelima. Yang kelima, Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 saja. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 sampai seterusnya saja. Ini judulnya kewaspadaan. Kewaspadaan. Jadi lawan katanya daging itu lengah. Lengah. Saja. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi tabiat daging yang kelima itu namanya lengah. Seringkali lengah. Ya, lengah. Ini tabiat daging yang kelima, lengah. Biasanya lengah sama dengan tidak berjaga-jaga. Lengah sama dengan tidak berjaga-jaga. Lengah, tidak berjaga-jaga. Ya. Biasanya dalam 2 hal, terutama dalam 2 hal itu. Lengah, seringkali lengah, tidak berjaga-jaga, terutama dalam 2 hal. Nomor 1 yaitu dalam pelayanan, sering lengah. Lupa Kenapa enggak disapu? Lupa ketiduran Nah, ini enak saja jawabnya. Tapi itu tabiat daging, lengah. Kalau 1 kali masih diampuni. Ya lengah. Kenapa ada orang keluar pintu kok kamu enggak tahu? Iya ketiduran ya. Kalau 1 kali ya masih bisa. Tapi kalau sudah diulang-ulang ya itu namanya tabiat daging itu namanya. Enggak bisa diapa-apakan. Ya, mengerti ya? Nanti lempinel kita semua yang ada di pastoring. Kalau 1 kali saya masih namanya manusia, saya juga bisa lengah. Tapi kalau 2 kali, 3 kali ini bukan lengah lagi, ini tabiat ini sudah. Ini tabiat sudah. Ya. Nah, jadi mari kita berlomba-lomba untuk merobek tabiat daging yang tidak benar itu, yang tidak baik itu. Ya. Itu saja. Seringkali saya katakan juga pengerja bukan cuma lempinel. Bukan cuma siswa-siswi, pengerja saja mestinya saya tidak ampuni sudah, tidak maafkan. Ya, dosanya dimaafkan, tapi pekerjaannya tidak dimaafkan, sudah out mesti, sudah out. 1 kali, 2 kali, 3 kali merugikan, terutama kalau merugikan sidang jemaat. Kalau merugikan saya masih bisa pikir-pikir, ya sudahlah, aku ini siapa. Tapi kalau merugikan sidang jemaat saya tidak terima, itu tidak terima saya tidak terima. Sepele tapi merugikan sidang jemaat, tidak terima saya. Tidak terima, tidak bisa terima. Tidak bisa terima. Ya, itu. Jadi jangan lengah. Ya, betul. Terutama dalam pelayanan, 1, kedua dalam ini gawat. Kalau sudah dalam pelayanan kita lengah-lengah, yang kedua dalam menanti kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ini apa ini? Ada hubungannya. Kalau sudah dalam pelayanan lengah-lengah, kita nanti kedatangan Tuhan kedua kali ketinggalan. Nah ini terutama dalam 2 hal lengah, tidak berjaga-jaga. Terutama dalam 2 hal, yaitu dalam pelayanan 1, kedua dalam menanti kedatangan Yesus kedua. Dan ini berhubungan erat. Jadi saudara bisa cek. Saja bagaimana kira-kira nanti. Kan kedatangan Tuhan kedua kali belum terjadi. Tapi pelayanan kan sudah terjadi. Jadi gampang ceknya. Kira-kira saya bisa terangkat waktu Yesus datang atau tidak? Sebenarnya cek diri sendiri. Saja dalam pelayanan gimana kita? Sebagai pengerja, sebagai gembala,
sebagai sangkur, musik, tua-tua, sebagai koordinator, guru sekolah minggu. Dalam pelayanan bagaimana? Lengah tidak? Kalau dalam pelayanan lengah, jangan harap bisa menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Siswa-siswi juga. Sekarang tugas saudara siswa-siswi. Ada tugas-tugasnya, ada pelayanannya sebagai siswa-siswi. Ya gitu. Kalau umpama Yesus datang waktu saya masih siswa, waktu saudara masih siswa-siswi, kemudian Yesus datang kedua kali, kira-kira saya terangkat atau tidak? Bisa diteliti sendiri. Bisa diteliti sendiri. Dalam pelayanan gimana? Lengah atau berjaga-jaga? Tidak berjaga-jaga. Kalau itu terjadi, kalau Tuhan datang lengah juga. Tidak akan bisa terangkat. Kedatangan Tuhan seperti pencuri nanti di waktu malam. Kedatangannya bukan Tuhannya loh, kedatangan. Kita tidak berjaga-jaga. Pintu diketuk, tidak pernah dibuka. Dia akan segera tinggalkan kita. Ya, nah ini kita harus jaga baik-baik. Ya, jangan lengah. Nah, di sini bersyukur bisa dicontoh juga nanti kalau Lempinel sudah lulus jadi gembala, saya mencontoh juga teladan dari Bapak Pendeta Indiono, Bapak Pendeta Pong, ada daftar hadirnya, imam-imam termasuk saya ada daftar hadirnya juga, termasuk saya. Nah, tinggal lihat itu, jemaat bisa lihat. Kalau sering alpa loh ya, kira-kira kalau Tuhan datang terangkat enggak ini? Bisa dilihat sendiri kok itu. Bisa lihat lah, itu memudahkan sidang jemaat juga untuk koreksi diri. Memudahkan saya untuk koreksi diri dengan adanya mengisi daftar hadir. Nah, dari kalau tidak masuk ada apa alasannya, ada alasannya. Nah di situ bisa dilihat. Ya, biarpun alasan, tapi kalau alasannya tidak tepat, ini lengah juga. Alasannya tidak bisa diterima itu, lengah juga, termasuk lengah. Apalagi yang berani menulis alpa. Waduh, dulu anak saya alpa saja saya urus. Ya, ke sekolah saya urus, ada alpa 5 jam pelajaran. Dari mana kau ini? Ya, setelah diurus, dia main basket, keluar tidak di absen. Nah, baru ketahuan. Saya urus alpa itu. Di dunia aja saya urus di sekolah itu. Urus, apalagi kalau di dalam Tuhan loh, bahaya besar kalau berani-berani alpa itu. Bahaya besar. Saya sudah ingatkan semua jemaat, jangan berani-berani alpa. Bahaya besar itu. Ya bahaya besar. Kalau saya jadi guru sudah saya panggil ya, karena saya bukan guru di sini gembala ya. Ya sudah doakan aja lah. Doakan semoga dia tidak lengah, tidak sengaja. Jangan ketinggalan waktu Tuhan datang. Jadi dua ini yang bahaya. Pelayanan dan dalam menanti kedatangan Tuhan. Nah sekarang kita belajar yang tidak lengah. Tanda sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berjaga-jaga, tidak lengah. Tanda hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang berjaga-jaga, tidak lengah. Nomor 1, tadi ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Atau ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat, mempunyai ikat pinggang, tetap memakai ikat pinggang. Sama dengan tetap memakai ikat pinggang. Efesus 6 ayat yang ke-14. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Efesus 6 ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggang kebenaran. Tetap memakai ikat pinggang. Itu ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Diterangkan lagi apa itu kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 7. Nah ini firman pengajaran. Bisa diterangkan. Ikat pinggang kebenaran. Apa kebenaran? Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Sucikanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran dalam firman Allah, kebenaran menyucikan. Jadi kalau digabung, kebenaran adalah firman Allah yang menyucikan.
Firman Allah yang menyucikan. Itu firman pengajaran yang benar. Firman Allah yang menyucikan. Kebenaran sama dengan firman Allah. Kebenaran sama dengan menyucikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi kebenaran sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman Allah yang menyucikan sama dengan firman pengajaran yang benar. Dalam tabernakel ini menunjuk meja roti sajian firman. Firman pengajaran. Meja roti sajian. Jadi berjaga-jaga dalam firman pengajaran itu ketekunan dalam ibadah. Pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini berjaga-jaga dalam kebenaran. Berikat pinggang kebenaran. Berjaga-jaga dalam firman pengajaran benar. Berikat pinggang kebenaran. Itu ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ketekunan dalam ibadah. Nah, itu saja. Jadi ini menunjuk meja roti sajian. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Di situ kita berjaga-jaga dalam kebenaran. Memakai ikat pinggang kebenaran itu istilahnya. Sama dengan ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Prakteknya, nah kalau kita tekun, praktek kita hidup benar, hidup suci. Kita mengalami penyucian. Hati disucikan. Perbuatan perkataan disucikan. Sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Nah itu berikat pinggang kebenaran. Ada pengajaran yang benar. Kita tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ada prakteknya. Hidup benar. Hidup. Kita mengalami penyucian. Mulai hati, perbuatan, perkataan disucikan. Sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Ini berjaga-jaga. Bisa ngerti? Nah itu berjaga-jaga. Berikat pinggang. Pakai ikat pinggang. Berjaga-jaga dalam kebenaran. Firman pengajaran yang benar. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kita mengalami penyucian sehingga hidup dalam kebenaran dan kesucian. Yang kedua. Kembali ke Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah ini jaga yang kedua. Tanda kehidupan Kristen yang berjaga-jaga. Tidak lengah. Yang kedua. Pelita tetap menyala. Pelita tetap menyala. Pelita tetap menyala. Ini berarti ada minyak persediaan. Ada minyak urapan Roh Kudus. Minyak persediaan. Pelita tetap menyala kalau ada minyak persediaan. Minyak persediaan. Ini menunjuk pelita emas. Pelita emas. Ketekunan dalam ibadah raya. Ibadah raya. Kebaktian umum. Nah, di situ minyak diisi terus. Pelita tetap menyala. Ada minyak selalu. Minyak urapan Roh Kudus. Minyak persediaan. Ini pelita emas. Ketekunan dalam ibadah. Jadi pelita menyala itu ya kita tekun dalam ibadah raya. Kebaktian umum. Prakteknya apa? Kalau kita berjaga-jaga supaya pelita tetap menyala itu sekarang ketekunan. Dalam ibadah raya atau kebaktian umum. Prakteknya Roma 12 ayat 11. Prakteknya Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini prakteknya. Ketekunan dalam ibadah raya, kebaktian itu sama-sama berjaga supaya pelita tetap menyala, tidak lengah. Jangan mati pelitanya, gelap. Berjaga supaya pelita tetap menyala. Ketekunan dalam ibadah raya. Praktek sehari-hari apa? Nah itu tadi Roma 12:11. Tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan. Tetap setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sehingga tetap setia dan berkobar-kobar, menyala-nyala dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap setia berkobar. Itu pelita tetap menyala. Itu ketekunan. Sekarang kalau dulu pelita tetap menyala, dijaga. Sekarang ketekunan dalam ibadah raya. Ketekunan dalam
ibadah kebaktian umum. Nah, itu pelita tetap menyala. Prakteknya apa? Tetap setia dan berkobar-kobar, menyala-nyala dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, sekarang saya gembala, ya ayo tugasnya gembala apa? Memberi makan, setia berkobar. Penyanyi, pemain musik, ayo setia berkobar. Pengerja, ayo setia berkobar. Tugasnya pengerja apa? Setia berkobar. Nah, itu pelita tetap. Siswa-siswi tugasnya apa? Setia berkobar. Nah, itu pelita tetap. Jangan tunggu nanti. Ya, jangan tunggu nanti. Ya, jangan tunggu nanti. Nanti kalau saya sudah jadi gembala. Jangan sekarang ini. Jabatan pelayanan dari Tuhan apa sekarang ini? Supaya kita tidak salah. Ya, saya gembala, ayo ada pemain musik, ada ini. Ada ketua tua, ada koordinator, ada pengerja, ayo. Nah, seringkali salah pengerja, nanti aja kalau aku jadi gembala, aku mau setia berkobar. Waktu pengerja tidak, jangan harap. Jangan harap. Jangan harap. Ya, waktu pengerja kita setia berkobar. Kalau Tuhan percayakan jabatan gembala, kita diangkat jabatan, kita setia berkobar. Setia berkobar. Kalau sebagai pengerja kita tidak setia berkobar, jangan harap waktu jadi gembala. Nanti aja kalau waktu gembala saya akan setia berkobar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Dari sekarang kita bisa lihat. Siswa-siswi itu. Kalau siswa-siswi tidak setia, tidak berkobar, nanti jadi hamba Tuhan. Nggak mungkin setia berkobar. Nggak mungkin. Dari sekarang, apa jabatan yang Tuhan percayakan? Dari sekarang. Nanti kalau tunda-tunda, nanti aja. Kalau aku sudah lulus. Lulus, jadi pengerja, nanti aja. Kalau aku jadi gembala. Jadi gembala juga mau setia, nanti aja. Kalau apa lagi ini? Kalau mau jadi apa lagi? Nah, itu pasti menunda-nunda. Jangan. Itu lengah. Itu kelengahan. Mulai sekarang. Jabatan apa saja sama di hadapan Tuhan. Amin. Jabatan pelayanan apa saja sama dalam tubuh Kristus semua. Sama. Nah, sekarang tubuh Kristus di Simpang Borobudur 27 Malang. Ada gembala. Ada pengerja. Ada tua-tua jabatan Tuhan. Ada siswa-siswi juga. Sama. Saudara masuk dalam satu tubuh di Jalan Simpang Borobudur 27. Amin. Tubuh Kristus di sini. Yang Tuhan percayakan pada kita. Ayo. Semua. Mau apa saja sama. Kerjakan. Nah, justru kalau kerjakan sekarang, ya saya mengatakan pada pengerja, wah, kalau saya masih umur 20 seperti pengerja-pengerja, wah, sudah jadi hamba Tuhan ya, dulu masih ya belum ya, tapi sudah setia, saya berkobar-kobar. Kalau sudah jadi gembala umur 20-an, wah, enggak tahu apa yang saya lakukan ini. Ya, saya dalam hati iri, cemburu rohani. Coba aku umur 20-an ini, wah, kemana saja aku ini. Saking sudah 25 dibalik, 52 sudah 52. Tapi saya masih tidak menyerah. Tidak menyerah juga. Masih mau melayani Tuhan. Setia berkobar. Apa yang Tuhan percayakan nanti ditingkatkan oleh Tuhan. Kalau bisa dipercaya, ditingkatkan. Kalau tidak bisa dipercaya, di out. Di out. Di out itu apa? Diusir. Mengerti ya? Diusir oleh Tuhan. Wah, ini percuma ini. Jadi siswa-siswi tidak benar, tidak setia, di out. Saudara, waktu siswa-siswi baik, sudah jadi pengerja, tidak setia, tidak benar, out. Tidak akan pernah jadi apa-apa. Tidak akan pernah. Saudara, nah itu mari kita mohon kepada Tuhan. Sidang jemaat juga mohon. Pelita tetap menyala. Tetap menyala. Prakteknya setia berkobar. Itu hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Senang dalam terang. Coba kalau gelap sekarang. Mau kemana? Bingung. Mau tidur aja. Ada apa ini di tempat tidur? Jangan-jangan ada kalajengkingnya. Ada ininya. Tidak tahu gitu. Kalau terang bahagia. Amin. Terang bahagia. Pelita menyala. Setia berkobar. Bahagia. Orang mungkin bilang, sampai begitu ya, sampai kita bahagia kok, terang. Hidup dalam terang itu bahagia. Pelita menyala itu bahagia. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Kemudian yang ketiga, Lukas 12 ayat 36. Yo, siswa-siswi mulai, siswa-siswi.
Nah, ada jabatan, itu jabatan siswa-siswi, bukan dari Tuhan jabatan. Saudara, ayo terus sampai kepada saya seorang gembala, tetap pelita menyala, pasti bahagia. Setiap berkobar, apa tugas-tugas kita? Bahagia. Kemudian yang ketiga, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari pernikahan, perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Yang ketiga, suasana perkawinan dijaga. Suasana pernikahan. Suasana pernikahan. Itu sama dengan suasana kasih. Hubungan suami istri itu kasih. Suasana pernikahan itu hubungan mempelai pria dan mempelai wanita. Yesus mempelai pria dan kita mempelai wanitanya. Sama dengan hubungan kasih. Hubungan kasih. Saudara, ini hubungan kasih. Dijaga kasih. Itu menunjuk mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas. Ini berjaga-jaga dalam kasih. Mezbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Termasuk doa puasa sekarang ini. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Doa puasa dan lain-lain. Doa penyembahan. Doa semalam suntuk kita tekuni. Doa rantai, macam-macam doa. Itu berjaga-jaga dalam kasih. Berjaga-jaga dalam kasih. Ya, prakteknya, praktek sehari-hari, berjaga-jaga dalam kasih. Berjaga-jaga dalam suasana pernikahan. Itu berjaga-jaga dalam suasana kasih. Prakteknya mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ini kekuatan kita. Taat, mengasihi Tuhan itu taat. Lebih dari semua, lebih dari suami, lebih dari istri, lebih dari anak, lebih dari orang tua. Nah, itu kekuatan kita. Suasana pernikahan dijaga. Suasana pernikahan. Suasana pesta nikah anak domba itu sebenarnya. Suasana perkawinan, suasana pesta nikah anak domba dijaga. Ya, mengasihi lebih dari semua. Pengalaman saya cerita, dulu waktu saya sekolah biasa, ya ke gereja lah biasa-biasa. Saya indekos, tapi jarang ditempati kos. Saya bayar tiap bulan dengan makan, kos saya dengan makan. Ya untung saya dapat beasiswa, jadi tidak terlalu memberatkan orang tua. Saya bayar, tapi satu bulan bisa berapa hari saya menginap, pulang terus. Kangen orang tua terus. Pulang terus. Ya, kadang-kadang saya praktikum jam 10 malam selesai. Pulang. Besok jam 5 berangkat lagi. Bayangkan ayah saya sampai geleng-geleng. Bagaimana kamu ini? Bagaimana kamu ini? Ya, bagaimana kamu ini? Nah, itu aja. Tapi begitu kenyataannya. Kenyataannya begitu. Nah, pernah tanding sepak bola sampai jam berapa? Sampai rumah jam 1, jam 1 malam, jam 1, 5 berangkat lagi. Ya, kangen saya gitu. Nah, tetapi satu waktu saya ditangkap di gereja. Jadi saya melayani di gereja. Pertama Sabtu kaum muda, lu disuruh bermalam. Bermalam aja besok ngajar sekolah minggu, enggak usah bolak-balik. Oh ya. Akhirnya Senin di situ, Selasa di situ, Rebu, terus enggak pulang-pulang. Nah, ayah saya yang bingung. Titip pesan itu enggak pernah pulang-pulang. Nah, ayah saya yang bingung. Nah, itulah. Karena saya sudah ada kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Lebih dari orang tua, lebih dari siapapun. Mengasihi itu. Bertahan saya. Malah enggak pernah pulang-pulang. Enggak pernah pulang-pulang. So, ya, semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu suasana perjamuan kawin anak domba, kedatangan Tuhan kedua kali. Kita mengasihi Tuhan lebih dari taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu suasana kasih. Mengasihi sesama lebih. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan bisa mengasihi musuh. Bahkan bisa mengasihi musuh. Nah, inilah suasana pernikahan. Pesta nikah anak domba.
Itu kedatangan Tuhan kedua kali. Sekarang bisa kita rasakan suasana kasih itulah lewat ketekunan dalam ibadah doa penyembah. Doa penyembah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Hari-hari ini mengasihi Tuhan lebih dari semua. Baru kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Bahkan mengasihi musuh. Ya, mari itu praktek sehari-hari. Jadi kalau dilihat berjaga-jaga ini saudara. Kalau kita lihat tanda hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berjaga-jaga. Tadi berjaga-jaga dalam ikat pinggang pengajaran itu meja roti sajian. Ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Prakteknya hidup benar, hidup suci sehari-hari. Kemudian berjaga-jaga supaya pinggang berikat tadi, pelita menyala, itu pelita emas. Kebaktian, ketekunan dalam kebaktian raya, ibadah raya, kebaktian umum. Prakteknya setia berkobar-kobar dalam ibadah. Pelita emas. Kemudian berjaga-jaga dalam suasana perjamuan kawin anak domba, itu mezbah dupa emas. Doa penyembahan, ketekunan dalam doa penyembahan. Kasih. Nah, ini berarti kandang penggembalaan. 3 alat ini ruangan suci. Kandang penggembalaan. Jadi berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Adalah kita harus selalu berada di kandang penggembalaan. Ruangan suci. Harus selalu berada. Jadi berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali adalah setiap atau seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus selalu berada di kandang penggembalaan, ruangan suci. Kandang penggembalaan, ruangan suci. Imamat 21:12. Imamat 21. Nah ini saudara, seorang imam harus berada di tempat kudus, ruangan suci. Imamat 21 ayat yang ke-12. Kitab Imamat 21 judulnya adalah kudusnya para imam. 21 itu kudusnya para imam. Ayat 12. Janganlah ia yaitu imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Jadi kalau kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan selalu berada di kandang penggembalaan, tergembala dengan benar dan baik, maka kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dikhususkan. Dikhususkan. Disucikan dan diurapi. Itu dikhususkan. Disucikan dan diurapi dengan Roh Kudus. Itu dikhususkan bagaikan biji mata Tuhan. Dikhususkan bagaikan biji mata Tuhan. Disucikan dan diurapi dengan Roh Kudus. Makin disucikan, makin merasakan urapan Roh Kudus. Makin dipakai. Itu dikhususkan bagaikan biji mata Tuhan. Bagaikan biji mata Tuhan. Oh, kalau menjadi biji mata Tuhan ya semuanya sudah kita terima. Pemeliharaan, perlindungan, pemakaian Tuhan semua. Bayangkan mata Tuhan itu tidak pernah tidur. Mata Tuhan tidak pernah tidur. Pemakaian Tuhan begitu luar biasa, mata tidak pernah tidur. Dipakai terus mata kalau tidak tidur. Seperti kalau sekarang CCTV. Nah, terus kalau gereja ini pasang CCTV, terus saudara jam berapa keluar ketahui. Ada terus. Dipakai terus. Luar biasa ini biji mata Tuhan. Dipelihara, mata Tuhan tidak pernah tidur, dipelihara terus. Terus menerus. Dilindungi terus menerus, dipakai terus menerus. Nah itu. Sampai menjadi biji mata. Itulah kehidupan yang disucikan, hamba Tuhan yang disucikan dan diurapi dengan Roh Kudus. Ada urapan Roh Kudus. Disucikan dan diurapi oleh Roh Kudus. Ini kekuatan kita, Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Kita hanya manusia darah daging. Sehebat apapun manusia darah daging, hanya tanah liat yang hancur. Sehebat apapun manusia daging tanpa Roh Kudus hanya tanah liat yang gampang hancur.
Sehebat apapun manusia daging hanya seperti tongkat kayu yang hancur juga. Rapuh dan hancur. Tidak berguna sama sekali. Sebab itu season kedua khusus kita mohon urapan Roh Kudus. Saya juga sangat merindukan, jangan kering. Jangan tidak ada urapan. Kita mohon urapan Roh Kudus. Jangan rapuh, jangan hancur kita. Kita mohon urapan Roh Kudus. Kegunaan urapan. 1, Roma 5 ayat yang kelima. Terakhir, 1, 2 terakhir. Roma 5 ayat yang kelima. Surat Roma pasal 5 ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah supaya kita menjadi kuat teguh hati. Nah, mohon kepada Tuhan kegunaan Roh Kudus. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah sehingga membuat kita kuat teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya katakan kalau tidak kuat tinggal berseru, Yesus tolong urapi saya. Yesus tolong urapi saya. Daging ini yang keterlaluan. Sebenarnya daging ini yang keterlaluan. Saudara, nah ini yang harus diurapi selalu. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetap percaya berharap Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap kuat melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan, kuat, saudara, kuat teguh hati, tetap melayani Tuhan, tetap menyembah Tuhan, menyembah. Sadra Mesa Abednego menghadapi api dipanaskan 7 kali. Tetap menyembah Tuhan. Ayo pencobaan apa saja yang kita hadapi. Tetap menyembah Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Yang kedua, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Roh Kudus mengadakan mujizat. Membaharui kita. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Surat Titus pasal yang ke-3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali. Baptisan air. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membarui kita. Mengubahkan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Taat. Dengar-dengar. Ya, Roh Kudus membarui, mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan taat, dengar-dengar. Itu mujizat besar. Mujizat terbesar. Kalau bisa taat, itu mujizat terbesar. Betul. Taat, dengar-dengar. Kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Mulai dari kepada orang tua yang benar. Gembala yang benar. Sampai kepada Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Itu ketaatan. Itu mujizat terbesar. Kalau sudah taat kita diubahkan terus. Dan mujizat jasmani juga terjadi. Kalau kita taat, mujizat jasmani juga terjadi. Petrus semalam-malaman tidak menangkap ikan. Siang-siang Tuhan perintahkan tebarkan jalamu. Dia taat menangkap banyak ikan. Nah ini kunci keberhasilan kita. Taat saja. Ya Aba, ya Bapa. Taat. Dengar-dengar. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali. Mujizat terakhir kita diubahkan menjadi sempurna seperti dia. Mempelai wanita yang sungguh-sungguh terangkat di awan-awan permai. Sungguh-sungguh masuk perjamuan kawin anak domba. Sekarang hanya suasananya. Tapi nanti sungguh-sungguh masuk perjamuan kawin anak domba selama-lamanya. Nah, jaga. Jangan lengah. Jaga firman, ikat pinggang. Pendalaman Alkitab, jaga pelita emas, suatu pelayanan, pelita tetap menyala, jaga kasih, suatu jaga suasana perkawinan, kasih itu kan lebih dari semua, kasih itu, kuat kita, kalau ada kasih itu kuat, kasih itu kan lebih dari semua, itu semua dalam penggembalaan, dalam kandang penggembalaan, berjaga-jaga dalam kandang penggembalaan, di situ kita menjadi biji mata Tuhan. Dikhususkan oleh Tuhan. Kita disucikan, diurapi oleh Roh Kudus.
diurapi. Nah, kegunaannya urapan kuat, teguh hati. Tidak pernah kecewa, tidak pernah mundur. Tetap percaya, tetap melayani Tuhan, tetap menyembah. Tidak mundur sedikit. Tidak mundur sedikit. Ya, Tuhan tolong. Dan Titus 3 ayat 5. Mujizat Roh Kudus bisa mengadakan mujizat. Supaya kita taat. Mujizat rohani taat. Mujizat jasmani akan terjadi. Sampai mujizat terakhir. Tuhan datang, kita tidak ketinggalan. Kita bersama Dia terangkat di awan-awan. Sungguh-sungguh masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Selama-lamanya bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Gunakan waktu. Kita berlutut, yang bisa, yang tidak bisa. Duduk saja. Tidak apa-apa. Tuhan tolong kita semuanya. Haleluya. 216. Buka hati, buka suara. Biar Roh Kudus menguasai. Saya butuh Roh Kudus juga. Kalau daging lemah, kesempatan Roh Kudus menolong kita. Jangan tidur. Daging lemah, buka hati, buka suara. Roh Kudus akan masuk dalam kehidupan kita. 216. Spon-spon dibagikan. Ya, Pak. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kur, guguk hati untuk Roh-Mu Tuhan. Guguk hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur, guguk hati untuk Roh-Mu Tuhan. Guguk hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Buka hati, buka suara. Kau hadir di sini. Di saat daging lemah, Roh Kudus menguasai kita. Jangan daging menguasai, Roh Kudus menguasai. Ayo, kuat semuanya. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kur, guguk hati untuk Roh-Mu Tuhan. Guguk hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur, guguk hati untuk Roh-Mu Tuhan. Guguk hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur, guguk hati untuk Roh-Mu Tuhan. Guguk hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan buka hati, buka suara. Lagi. Haleluya. Semakin daging lemah, Roh Kudus semakin menguasai kita.
kesempatan siang ini. Haleluya. Lagi. Haleluya. Jamalah aku Tuhan. Mungkin ada sifat yang tidak baik, rapuh, kita tidak mampu, biar Roh Kudus yang tolong. Mudah kecewa, putus asa, Tuhan lagi. Jamalah aku. Jamalah aku, sekali lagi, buka hati, buka suara. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Tanpa Roh-Mu kami rapuh Tuhan, tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawasu. Kami menyembah Tuhan.
Kudus kuatkan kami semua, tidak mundur setapak pun Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Roh Tuhan, Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Yalah sayalaga, yalaga. Haleluya.
Sungguh kami tak mampu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Laga, ya Laga. Ya Laga, ya Laga. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Ya Laga, ya Laga. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lasa, ya Lasa. Ya Lasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lasa, ya Lasa. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya,
Kuatkan kami, kuatkan hamba. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Roh Kudus tolong hamba, tolong kami, kuatkan kami, ubahkan kami. Oh, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami berjumpa.
menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Roh Kudus yang kuatkan kami Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami, hiburkan kami, ubahkan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, curahkan Roh-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, kuatkan hamba, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, kuatkan Tuhan, ubahkan Tuhan. Hiburkan Roh Kudus, hiburkan kami, tolong kami. Haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau baik Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur kepadamu, terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kor, kita bangkit berdiri. Tunduk hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tunduk hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi mohon Roh Kudus dicurah. Sekali lagi, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan, kuasanya dinyatakan. Kalau ada yang membutuhkan Roh Kudus, dua tangan Tuhan, angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Tangan yang lemah, tangan yang tak berdaya, biar dipegang oleh tangan Roh Kudus pada siang ini. Jamahlah aku. Penuh permohonan. Jamahlah aku sekali lagi. Buka hati, buka suara. Tunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Biar Roh Kudus tolong kita. Sekali lagi. Haleluya. 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 Ya lega, ya lega, ya lega. Jamah Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Kuatkan kami, hiburkan kami. Haleluya. Ubahkan kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Banyak saja telah kekurangan kami. Ubahkan kami. Ubahkan kami. Oh, haleluya. Ya Allah, sampai sempurna seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mujizat jasmani juga terjadi. Kami percaya Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur.
hanya kepadamu. Daging kami memang lemah, daging penuh dengan keinginan hawa nafsu, daging tidak mau melayani Tuhan, daging tidak mau salib, tidak mau sengsara Tuhan. Tapi Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap tidak bergeser dari Engkau Tuhan. Tidak bergeser dari pelayanan kepadamu. Tidak bergeser dari penyembahan kepadamu. Tidak bergeser dari iman Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih. Gembalakan kami semua baik di sini di WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di mana-mana di dalam negeri luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan jamahan tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tinggalkan Tuhan. Di sini di WR4 Surabaya di Medan, Engkau tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu. Oh imam-imam semua, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Oh arahkan pada pembangunan tubuhmu, pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, digembalakan, dibawa masuk dalam pembangunan tubuhmu. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Demikian Tuhan, setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu Tuhan, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, tarik Tuhan. Yang sudah tekun, beri ketaatan. Jangan ada yang menyelundup seperti Yudas. Engkau tolong semua. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka jalan semua Tuhan. Pergumulan dalam ibadah, dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah semua, Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau mudah, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Buka jalan, beri masa depan yang indah. Teguhkan kaum muda semua, tidak goyah oleh apapun. Tuhan tolong semua. Terima kasih ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Demikian pergumulan hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong, utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua. Membutuhkan pekerjaan, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor semua. Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan dalam naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, nilai-nilai yang merosot diangkat semua, nama-Mu dipermuliakan. Mujizat terjadi, mau judul dan lain-lain semua Engkau tolong. Terima kasih, syukur kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk rencana renovasi, untuk pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni semua. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, mamanya Hartono juga jamah semua, ampuni kami. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Renovasi gereja, perluasan gereja ini dan WR4 Surabaya, buka firman, buka jalan. Pengurusan sertifikat juga Engkau tolong. Kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan di mana-mana. Di Pekanbaru, Natal Persekutuan, di Batam, Natal Persekutuan, di Medan juga, di Jawa Timur ini juga, di Surabaya, Malang. Engkau tolong semua, buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan, hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan pergumulan kami. Oh Tuhan, yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan, ingatkan akan pengajaran yang benar Tuhan, akan pelayanan yang benar di mana-mana. Engkau tolong akan perintisan, Tuhan kuatkan semua. Kembali pada kami menjadi satu kesatuan di dalam Engkau. Terima kasih juga JPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam keuangan yang benar, dalam nikah yang benar, berorganisasi yang benar dalam segala hal semua.
kerinduan kami hanya satu Tuhan. Kembalikan kami pada satu pengajaran yang benar seperti dulu, pada satu tata cara ibadah yang benar seperti dulu. Zaman Pendeta Indiono almarhum, kami rindu jadi satu untuk membawa gereja-gereja lain juga menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Tidak ada yang mustahil. Tuhan membela, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih. Engkau sudah tolong season kedua, season ketiga Engkau lebih menolong lagi. Gerakkan jiwa datang, bukakan firman, tidak ada yang terhalang oleh apapun. Buka jalan semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Jika ada yang pulang, jaga lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu. Nanti jam 5:15 Tuhan tolong semuanya. Puji Tuhan.